Arsenal atau Real Madrid, pilih mana Martin Zubimendi? Arsenal bakal jarah klub yang segera terdegradasi. Arsenal batalkan pesta The Reds. Bukayo Saka harus mendapatkan perawatan setelah tackle menjijikan. Arsenal gunakan laga semalam untuk gladi resik. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal atau Real Madrid, pilih mana Martin Zubimendi? Kapten Real Sociedad Martin Zubimendi menyambut baik ketertarikan dari Real Madrid. Pemain Spanyol itu siap meninggalkan San Sebastian pada akhir musim dan tengah didekati oleh Arsenal. Zubimendi terkenal karena menerima tawaran dari Liverpool yang diterima La Real tahun lalu, tetapi menolaknya. Kontrak gelandang itu dengan La Real berlaku hingga 2027 dan memiliki klausul pembelian senilai 60 juta euro. Zubimendi telah melalui sistem pemain muda Real Sociedad dan saat ini memasuki tahun ke-14 bersama klub tersebut. Arsenal sedang mencari tambahan pemain depan pada musim panas ini setelah melihat upaya mereka untuk meraih gelar Premier League terhambat akibat cedera serius yang dialami oleh beberapa pemain kunci. Dengan kehadiran Martin Zubimendi, Arsenal berharap dapat memperkuat lini tengah mereka dan kembali bersaing di papan atas Liga Premier musim depan. Keputusan akhir Zubimendi akan bergantung pada rencana karir jangka panjang, tawaran finansial, dan peluang tampil di Liga Champions. Jika Real Madrid mampu meyakinkan sang pemain dengan proyek ambisius, Arsenal kemungkinan besar harus mencari alternatif lain. Sementara itu, Real Sociedad diperkirakan akan memanfaatkan tekanan pasar untuk mendapat harga terbaik. Arsenal bakal jarah klub yang segera terdegradasi. Arsenal mulai menyusun skuad masa depan bersama Direktur Olahraga Andrea Berta. Beberapa nama masuk radar Melbourne London. Teka-teki besar masih menggantung dalam hal ini. Arsenal dilanda dilema apakah merekrut striker murni atau memilih penyerang serba bisa yang dapat mengisi berbagai posisi di lini depan. Di tengah kebimbangan tersebut, satu nama mencuat dalam perburuan. Arsenal dilaporkan tertarik merekrut playmaker muda Leicester City, Bilal El Khanous. Pada musim debutnya bersama The Foxes, Bilal El Khanous sukses membukukan 3 gol dan 5 assist dalam 32 penampilan di seluruh kompetisi. Statistiknya memang tidak mencolok, namun mengingat usianya baru menginjak 20 tahun dan membela Leicester City yang terpuruk, catatan miliknya tetap patut diapresiasi. Meski terikat kontrak panjang hingga 2028, El Khanous diperkirakan bisa direkrut jika Leicester City terdegradasi. Dia didatangkan senilai 21 juta pound sterling musim panas lalu, maka Leicester City kemungkinan bakal meminta sedikit keuntungan dengan Arsenal siap memanfaatkan celah. Meski menunjukkan potensi yang siap naik kasta, kemampuan Bilal El Khanous belum sepenuhnya teruji benar. Tetap ada keraguan dirinya bisa langsung jadi pemain kunci Arsenal di level papan atas. Bola kini berada di tengah Arsenal. Apakah mereka mau menanam investasi besar terhadap talenta yang belum teruji sepenuhnya di saat ada kebutuhan lain yang lebih mendesak pada sektor lain? Arsenal batalkan pesta The Reds usai kirim Ipswich ke jurang degradasi. Arsenal menang dengan nyaman 4-0 saat bertandang ke markas Ipswich Town pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 20 April 2025. Pertandingan Ipswich versus Arsenal merupakan bagian dari pekan ke-33 Premier League yang bergulir di Portman Road. Kemenangan Arsenal atas 10 pemain Ipswich Town ini juga memastikan Liverpool harus menunda perayaan gelar juara mereka ke pekan laga depan. Arsenal tampil sangat dominan dengan mencatatkan 75% penguasaan bola dan melepas 24 tembakan berbanding hanya 4 dari tuan rumah. The Gunners juga menorehkan 7 tembakan tepat sasaran, sementara Ipswich gagal memaksa kiper David Raya melakukan satu pun penyelamatan. Gol pertama Arsenal datang, pergerakan cerdas yang berujung ke Martin Odegaard memberikan umpan matang ke Leandro Trossard, menit ke-14. The Gunners menggandakan skor pada menit ke-28 setelah Miguel Merino memberikan bola matang ke Gabriel Martinelli. Tuan rumah kemudian harus bermain 10 personel setelah Leif Davies diusir wasit usai melanggar ankle Bukayo Saka dari belakang. Gol ketiga Arsenal kemudian datang pada menit ke-69 setelah Trossard melepas tembakan melewati kaki bek lawan pada menit ke-69. Gol penutup kemudian dilesakan oleh pemain pengganti Ethan Nwaneri
2 menit sebelum waktu penuh. Beberapa catatan prestasi pemain Arsenal juga tercipta dalam laga ini. Kieran Tierney telah mencatatkan 100 penampilannya bersama The Gunners di EPL. Declan Rice telah menorehkan 17 gol dan assist musim ini, dan itu merupakan torehan terbesar sepanjang karir sepak bola profesional dia. Martinelli mencatatkan gol ke-50-nya bersama Arsenal, dan Leandro Trossard telah mencetak gol ke-100-nya di semua kompetisi. Bukayo Saka harus mendapatkan perawatan setelah tackle menjijikan. Bukayo Saka harus mendapatkan perawatan setelah mendapat tackle menjijikan dari back Ipswich Town, Leif Davis, yang membuat dia menerima kartu merah langsung. Selama pertandingan Liga Primer Arsenal di Portman Road, Ipswich harus bermain dengan 10 orang setelah Davis menjatuhkan Saka di bagian belakang pergelangan kakinya. Dengan skor 2-0 untuk Arsenal dan menit ke-32, Davis diusir keluar lapangan oleh wasit Chris Kavanagh karena pelanggarannya di garis tengah. Sepatu Davis mendarat tinggi di bagian belakang pergelangan kaki Saka, membuat bintang Gunners itu melompat ke udara dengan kesakitan dan jatuh terduduk. Back Ipswich itu menerima kartu merah dan langsung karena Saka harus dirawat. VAR memeriksa insiden tersebut, tetapi tidak ada tinjauan di lapangan yang direkomendasikan. Setelah perawatan, Saka dapat melanjutkan permainan. Setelah pertandingan, Mikel Arteta memberikan jawaban mengenai cedera Saka, dan ia mengatakan, cederanya agak sakit tetapi itu tidak serius. Tentu cedera Saka diharapkan tidak serius dan bisa bermain di semifinal Liga Champions melawan PSG. Arsenal gunakan laga semalam untuk gladi resi. Arteta menggunakan pertandingan melawan Tractor Boys sebagai gladi bersih menjelang pertandingan Liga Champions melawan PSG pada tanggal 29 April. Manajer memilih untuk menurunkan penyerang sementara Mikel Merino kembali ke lini tengah dan Leandro Trossard mengambil peran sebagai penyerang. Rencana tersebut berjalan dengan baik karena pemain Belgia itu berhasil mencetak gol pembuka dengan penyelesaian apik pada menit ke-14. Ia terus tampil mengesankan saat memainkan peran kunci dalam gol kedua Arsenal yang dimanfaatkan dengan baik oleh Gabriel Martinelli. Trossard mencetak 2 gol bagi dirinya sendiri di babak kedua saat ia mengalahkan Palmer untuk kedua kalinya pada menit ke-69. Ethan Nwaneri menambah keunggulan saat usahanya yang terbelokkan menjadi gol keempat di menit-menit akhir. Bagi Trossard, ini adalah kesempatan nyata untuk membuktikan kemampuannya kepada Mikel Arteta di tengah opsi potensial untuk leg pertama semifinal Liga Champions. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!